Bunyi akan membentuk resonansi di dalam ruang atau yang disebut dengan rumuj, di mana arah pantulan menjadi tidak berarti sama sekali. Jadi ketika ada bunyi dipantulkan, maka reflected sound tadi itu dia akan terserap oleh panel absorber tersebut. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam, kembali lagi di channel My Studio Akustik, di mana kita akan membahas akustik ruang secara lebih mendalam. Nah, di video kali ini kita akan membahas satu topik yang sebenarnya ini identik banget dengan channel ini, yaitu membahas tentang akustik ruang. Nah, mungkin sebagian dari kalian yang udah ngikutin channel ini dari lama, kalian mungkin masih bingung dengan istilah akustik ruang. Kayak misalnya, seperti apa itu akustik ruang, dan mungkin lain sebagainya. Tapi di video kali ini kita akan concern fokus dari mulai akustik ruangannya dulu. Dan di video kali ini akan dibagi menjadi beberapa poin, yaitu poin pertama seperti apa itu akustik dan sejarah, dan nanti ada poin-poin lainnya. Dan sekarang kita akan masuk dari poin yang pertama dulu, yaitu apa itu akustik atau apa itu bunyi. Oke, jadi di sini yang dimaksud akustik itu adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari bunyi, getaran, dan sifat-sifat lainnya. Jadi mungkin sebagian dari kalian tuh masih keliru, mungkin ada yang mengenal istilah akustik itu identik dengan suara manusia ataupun speaker dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya akustik itu dia lebih mempelajari tentang bunyi, getaran, dan lain sebagainya. Karena sebenarnya pada dasarnya akustik itu tidak hanya sebenarnya tentang bunyi, tapi ada hal-hal lainnya juga yang seperti yang tadi udah disebutin, yaitu juga tentang getaran yang bisa menyebabkan bunyi itu sendiri. Oke, tadi kita udah bahas mengenai akustik, jadi apa itu akustik, dan sekarang kita akan membahas tentang akustik ruangnya. Jadi di sini ada dua kata yang berbeda, yaitu ada kata akustik dan juga ada kata ruangnya. Kalau tadi kita udah membahas tentang apa itu akustiknya, sekarang kita akan bahas tentang akustik ruangnya. Jadi buat yang belum tahu, akustik ruang itu bisa ditafsirkan dengan istilah mempelajari tentang aktivitas bunyi di dalam ruangan. Jadi kalau misalnya akustik itu hanya mempelajari tentang aktivitas bunyinya, dan di sini akustik ruang itu akan mempelajari tentang aktivitas bunyi di dalam ruangannya, seperti itu. Oke, kalau misalnya kalian belum paham konteksnya, kalian bisa langsung aja pause video ini, kalian balik lagi ke poin yang pertama tadi, kalian simak baik-baik apa itu akustik ruang, mulai dari apa itu akustik dan akustik ruangnya. Kalau misalnya kalian udah paham, langsung lanjut aja ke materi yang selanjutnya atau poin yang selanjutnya. Sebenarnya, akustik ruang itu hanyalah sebagian kecil dari cabang ilmu akustik. Secara fundamental, keilmuan akustik itu bisa dibagi menjadi 4 sektor. Yang pertama adalah sektor Earth Science atau ilmu bumi, di mana kita mempelajari tentang bunyi-bunyi yang berada di atmosfer dan di dalam lautan. Yang kedua adalah Life Science atau ilmu kehidupan. Nah, di mana kita mempelajari bunyi-bunyi yang berada di dalam ilmu kedokteran dan psikologi, seperti dalam mempelajari pendengaran kita dan bioakustik. Yang ketiga adalah sektor kesenian atau arts, di mana kita mempelajari bunyi-bunyi yang berada di dalam musik atau di dalam komunikasi antar manusia. Yang keempat adalah sektor teknologi atau engineering, di mana kita mempelajari bunyi-bunyi yang berada di dalam sistem elektrikal, mekanikal, ataupun arsitektural. Jadi akustik ruang itu merupakan bagian dari irisan antara sektor teknologi atau engineering dan sektor kesenian atau arts. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu history atau sejarah dari akustik ruang. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin nomor 2, yaitu poin mengenai sejarah akustik ruang itu sendiri. Tapi di sini kalau misalnya kalian ingin skip di bagian poin sejarah, kalian bisa langsung aja ke menit yang selanjutnya atau poin yang selanjutnya. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu sejarahnya juga, kalian bisa langsung aja simak. Dan di sini disclaimer sebentar, kalau misalnya di sini sambil baca juga, karena untuk di poin sejarah ini dia lumayan panjang dan harus secara jelas untuk membacanya. Oke, kita akan mulai. Oke, jadi sejarah awal dari akustik ruang itu bermula sejak berabad-abad yang lalu dengan contoh awal ditemukan amfiteater kuno dan ruang pertunjukan lainnya yang dirancang untuk memaksimalkan kualitas suara. Nah, buat yang kalian yang belum tahu nih ya, jadi amfiteater kuno itu dia itu bentuknya itu seperti ruang ruang teater gitu, tapi dia zaman dulu. Jadi itu contohnya itu kalau misalnya kalian tahu itu Kolosium Roma. Nah, seperti itu contohnya. Oke, setelah itu kita akan lanjut. Jadi ilmuwan itu mulai meneliti tentang akustik ruang itu di sebuah gereja
Jadi pada abad pertengahan sekitar abad 500 hingga 1400 Masehi, bangunan gereja itu dibuat menggunakan dinding batu dan memiliki langit-langit yang tinggi. Nah, hal ini itu membuat nyanyian lagu rohani itu terdengar lebih syahdu dan menggetarkan jiwa. Tapi sayangnya desain ini itu membuat suara pasturnya itu tidak terdengar. Jadi mungkin yang dimaksud pada abad sekitar ini itu, jadi suara nyanyian rohaninya itu terdengar bagus, tapi mungkin minusnya suara pasturnya itu kurang terdengar jelas seperti itu. Oke, masuk ke abad 16, terjadi reformasi oleh umat Protestan. Reformasi ini bukan hanya seputar ideologi agama, pada era ini juga terjadi perubahan bangunan gereja. Nah, jadi pada saat ini tuh gereja-gereja Protestan itu sudah mulai menggunakan sounding board atau abad voix. Jadi buat yang belum tahu apa itu sounding board, jadi sounding board itu sebenarnya dia itu seperti atap kosong dan atap berongga gitu ya, bukan atap kosong juga, dan ditaruh di atas mimbar. Jadi dia posisinya tepat di atas mimbar yang fungsinya itu berfungsi untuk menaikkan suaranya atau menaikkan volume secara alami, seperti itu. Nah, sekarang ketika sudah masuk abad ke-18, jadi gereja-gereja Anglikan itu meninggikan mimbar agar bunyi pendeta semakin jelas. Jadi sounding board ini tuh tetap digunakan pada era ini, tapi mungkin ada sedikit perubahan-perubahan kecil gitu. Oke, jadi sering berjalannya waktu, jadi sekitaran abad ke-20 itu mulai ditemukan ubin penyerap bunyi atau sound absorber, yaitu ubin Rumford. Dan selain ditemukannya ubin Rumford itu, ada juga ubin acoustolith. Dan ubin acoustolith ini itu ditemukan pada tahun 1916. Oke, kemudian gereja pertama yang menggunakan ubin Rumford ini itu adalah gereja Santo Thomas di New York. Nah, sering berjalannya waktu sebenarnya pada saat itu teknologi amplifier itu sudah ditemukan di gereja-gereja dan mulai banyak juga digunakan. Dan hingga saat ini sebenarnya arsitektur dan desain interior itu terus mengembangkan mengenai akustik ruangan itu sendiri. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya hingga saat ini akustik ruang itu terus berkembang dari kalangan arsitek dan juga desain interior dengan tujuan yang sama, yaitu membuat kualitas suara di ruangan itu terdengar lebih maksimal lagi dan sesuai dengan kebutuhannya atau idealnya, seperti itu. Pengetahuan dan teori tentang akustik baru mulai dibangun secara kuantitatif, yaitu pada tahun 1896, di mana bapak dari akustik ruang yaitu adalah Profesor Willis Clement Sabin melakukan penelitian di sebuah ruang yang bernama Fogg Lecture Hall. Dari sanalah ditemukan bahwa produk dari total penyerapan dan waktu dengung adalah konstan. Lalu kemudian lahir teori dan formula tentang waktu dengung atau reverberation time yang terkenal itu. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke poin yang ketiga, yaitu poin mengenai bagaimana sifat bunyi bekerja, terutama di dalam ruangan. Nah, mungkin di poin ini tuh akan banyak bahasa-bahasa teknis, tapi di sini kita udah buat skripnya semudah mungkin supaya kita semua di sini itu bisa mengerti satu sama lain, seperti itu. Dan mungkin buat kalian yang masih belum paham, kalian bisa langsung aja komen di bawah kira-kira bagian mana yang kalian belum paham, agar nanti kedepannya kita langsung bisa improvisasi lagi, kita mungkin bisa bikin video yang terpisah untuk bisa memudahkan kalian semua, seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk aja langsung ke poin yang ketiga. Nah, jadi ketika dalam ruangan, bunyi itu akan dia bekerja dengan beberapa cara. Cara yang pertama yaitu bunyi itu akan menuju langsung ke tujuannya, atau ya biasanya disebut juga direct sound. Nah, yang pertama bunyi itu akan menuju langsung dari sumbernya ke tujuannya. Jadi di sini bunyi itu misalnya di sini kita analogikan sebagai sebuah speaker. Jadi bunyi yang dikeluarkan dari speaker itu akan menuju langsung ke tujuannya. Yang di sini kita analogikan sebagai orangnya. Jadi bunyi dari speaker akan menuju langsung ke orang tersebut, seperti itu. Dan yang kedua yaitu reflected sound atau bunyi pantulan. Jadi si bunyi itu yang kita analogikan lagi sebagai sebuah speaker, dia itu ketika mengeluarkan suara dia akan terpantul dulu. Jadi bunyi itu ketika mengeluarkan suara dia akan terpantul dulu ke dinding ataupun ke langit dan juga ke lantai. Kemudian setelah dia terpantul dia akan menuju ke tujuannya. Seperti itu. Nah, di sini yang harus dipahami adalah, jadi ketika direct sound dan reflected sound itu bekerja, atau bunyi asli dan bunyi pantulan itu bekerja, mereka akan bekerja dalam satu waktu yang sama. Nah, kita analogikan lagi dengan sebuah speaker. Jadi, kita beri contoh ketika speaker itu mengeluarkan bunyi 100 Hz.
Nah, kemudian di waktu yang sama, maka direct sound dan juga reflected sound itu akan terjadi bersamaan. Jadi ketika si speaker itu mengeluarkan bunyi sebesar 100 Hz, maka akan terjadi direct sound atau bunyi yang langsung ke tujuan, dan juga ada reflected sound seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, sebenarnya analogi garis-garis mengenai reflected sound dan juga direct sound itu kurang tepat, karena sebenarnya untuk menggambarkan bagaimana bunyi bekerja itu sebenarnya dia itu berbentuk lingkaran. Jadi sebenarnya ketika bunyi itu diciptakan, sebenarnya bunyi yang keluar itu dia akan berbentuk gelombang seperti ini. Nah, jadi tadi kita udah bahas mengenai direct sound, reflected sound, dan bagaimana mereka berdua itu bekerja. Nah, sekarang kita akan mulai bahas lagi mengenai gema yang ada di dalam ruangan. Nah, jadi bunyi gema itu tuh terjadi karena pantulan atau reflected sound itu terjadi secara berlebihan. Jadi ketika ada bunyi yang terpancarkan, maka reflected sound-nya itu berlebihan. Jadi mungkin dia suaranya akan mantul ke atap atau ke lantai ataupun ke kanan kiri. Dan pantulan-pantulan bunyi itu yang menyebabkan gema atau gaung di dalam ruangan. Nah, jadi pada sebagian ruangan memang bunyi gaung dan juga bunyi gema itu sangat mengganggu dan menjadi permasalahan utama. Itu sebabnya yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana cara kita mengontrol suara di dalam ruangan agar bisa menghasilkan gaung ataupun gema yang seminimal mungkin atau sesuai dengan ideal di suatu ruangan tersebut. Panjang gelombang dari bunyi yang bisa kita dengar memiliki selisih yang sangat besar. Bayangkan, misal bunyi di frekuensi 10.000 Hz memiliki panjang gelombang sekitar 3 cm dibandingkan dengan panjang gelombang frekuensi bunyi di 50 Hz yang mencapai 6,8 meter. Kita semua tahu bahwa bunyi merambat sesuai dengan garis lurus atau bisa disebut juga array. Namun jika panjang gelombang bunyi itu melebihi dimensi dari sebuah ruang, maka sifat rambatan itu akan berbeda sama sekali. Bunyi akan membentuk resonansi di dalam ruang atau yang disebut dengan rumuj, di mana arah pantulan menjadi tidak berarti sama sekali. Perbedaan cara perambatan inilah yang nanti akan mempengaruhi kita dalam menentukan atau mengendalikan bunyi di dalam ruang. Nah, karena tadi kita udah bahas mengenai bagaimana bunyi itu bekerja di dalam ruangan, mulai dari direct sound dan juga reflected sound, dan bagaimana gaung di dalam ruangan itu bisa terjadi. Sekarang kita akan masuk ke poin yang keempat. Dan poin keempat ini kita akan membahas tentang panel akustik dan cara kerja dari panel akustik itu sendiri. Nah, jadi secara gampang panel akustik itu dia berfungsi di dalam ruangan untuk mengendalikan pantulan suara di dalam ruangan, seperti itu. Dan kenapa harus ada panel akustik di dalam ruangan, terutama ruangan-ruangan tertentu? Jadi sebenarnya karena kita itu membutuhkan ruangan dengan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan akustik tersebut. Jadi sehingga panel akustik itu dia ada di dalam ruangan untuk membutuhkan ruangan dengan fungsi akustik tertentu juga, seperti itu. Oke, jadi secara simpelnya adalah kenapa panel akustik itu ada. Jadi fungsi dari panel akustik itu dia berfungsi untuk mengendalikan suara di dalam ruangan tersebut. Entah itu dia menyerap suara ataupun memantulkan kembali suara tersebut. Intinya panel akustik itu berfungsi untuk mengendalikan suara di dalam ruangan. Oke, jadi untuk lebih memudahkan lagi di sini kita akan beri salah satu contoh, yaitu panel akustik yang terkenal, yaitu panel absorber. Nah, jadi buat yang belum tahu, jadi panel absorber itu adalah panel penyerap suara yang dia itu difungsikan khusus untuk menyerap suara dan mengurangi gaung di dalam ruangan dengan menggunakan material-material khusus di dalam panel tersebut. Nah, dengan adanya panel absorber di dalam ruangan dan sesuai fungsinya tadi, bahwa ketika panel absorber itu ada di dalam ruangan, maka pantulan suara di dalam ruangan tersebut itu akan terserap oleh panel absorber tersebut. Oke, kita beri contoh yang sederhana. Jadi, semisal ketika sebuah ruangan itu terpasang panel absorber di bagian sisi kanan dan sisi kiri dindingnya, jadi ketika ada bunyi dipantulkan, maka reflected sound tadi itu dia akan terserap oleh panel absorber tersebut. Jadi, otomatis reflected sound itu akan sedikit berkurang dan hasilnya juga pantulan suara atau gaung yang berlebihan itu akan berkurang karena diserap oleh panel absorber tersebut. Seperti itu. Nah, sebenarnya ada jenis panel akustik yang beragam yang dijual juga. Nah, tapi di sini kita analogikan aja sebagai sebuah panel absorber karena itu emang panel yang mudah dimengerti. Kalau misalnya kalian ingin mempelajari panel-panel lainnya, kalian bisa langsung aja searching di Google karena di situ akan banyak keluar contoh panel akustik beserta dengan fungsinya. Tapi kalau misalnya kalian ingin tahu lebih lanjut dan ingin kita yang bahas, kalian bisa langsung aja komen di bawah, nanti kita akan buatkan videonya secara terpisah seperti itu.
Seringkali disalahpahami bahwa dengan memasang panel akustik itu artinya kita sudah bisa memblok bunyi atau suara dari dalam tidak terdengar di luar. Namun, prinsip sound blocking atau insulasi bunyi sangat berbeda dengan akustik ruang. Sehingga kita perlu berhati-hati agar tidak melakukan pemborosan dalam mentreatment akustik ruang. Oke, sekarang kita akan masuk ke poin yang kelima atau poin yang terakhir, yaitu kesimpulan dari akustik ruang itu sendiri. Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya akustik ruang itu bisa dianalogikan sebagai bagaimana cara kita mempelajari bunyi yang bergerak di dalam sebuah ruangan. Dan sebenarnya ilmu akustik ruangan ini itu berfungsi di beberapa kalangan, contohnya seperti arsitek dan juga desainer interior, yang dimana mereka akan membuat ruangan yang memiliki bunyi yang ideal di dalam ruangan tersebut. Nah, jadi di sini kita bisa beri contoh di dalam studio musik, yang dimana di dalam studio musik itu harus memiliki kualitas suara yang bagus. Maka untuk menciptakan kualitas suara yang bagus di dalam studio musik tersebut harus terdapat beberapa panel akustik yang bisa mengendalikan bunyi agar bunyi di dalam ruangan itu tuh hasilnya ideal atau sesuai dengan fungsinya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya hal itu tuh tidak mudah, karena untuk menciptakan akustik ruang yang bagus itu tuh harus dipadukan juga dengan desain interior yang bagus. Nah, dan jadi disitulah dibutuhkan yang namanya konsultan akustik. Nah, jadi konsultan akustik itu akan membantu bagaimana caranya menciptakan ruangan dengan sistem akustik yang bagus dan juga desain interior yang bagus juga. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Kalau misalnya ada bagian yang kalian masih bingung atau kalian kurang pahami, kalian bisa langsung aja komen di bawah. Dan mungkin segitu dulu. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Dan pastinya sampai ketemu di video selanjutnya.